Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullah wa nasta'inuh wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimakumullah, Bapak dan Ibu, pada pagi ini kita akan menelaah tadabbur surat Ad-Duha, pendidikan keluarga atau fikih keluarga berdasar tadabbur surat Ad-Duha. Dan insya Allah bacaannya sudah hafal kita bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bahasan surat Ad-Duha ini cukup panjang, 28 halaman, tapi harus tamat satu kali pertemuan. Jadi dimaratonkan dan nanti Bapak dan Ibu bisa baca sendiri dalam makalahnya. Terjemahnya setelah kita baca, demi waktu matahari sepenggalah naik, Wad-duha, atau juga diterjemahkan demi waktu duha. Waktu duha itu adalah matahari sepenggalah naik, sepenggalah atau satu tombak naik. Dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Itu yang kita kasih judul. Bahwa waktu akhir, waktu mendatang harus lebih baik dibanding masa silam. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu. Lalu hati kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatkanmu sebagai seorang yatim? Ini pertanyaan. Karena apa? Karena ketika Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, karena ayahnya Abdullah sudah meninggal lebih dulu ketika berusia 25 tahun. Dan ayahnya itu tidak punya anak selain Rasul sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepadamu. Lalu Dia memberi petunjuk dan Dia mendapatkanmu sebagai seorang yang bingung, dolan, fa'ada. Lalu Ia memberi petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan. Karena orang tua, baik ayah maupun ibu, bukan orang kaya. Rasul itu dilahirkan oleh orang tua yang tidak berkecukupan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecukupan kepada Rasul. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghadik. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah kamu menyebutnya. Yaitu dengan bersyukur. Tuh, terjemah langsung. Berikutnya tarikh surat Ad-Duha.
Pertama, surat ini dinamakan Ad-Duha, yang berarti matahari sepenggalah naik, atau sering juga disebut waktu duha. Ini diambil dari ayat pertama, Wadduha. Sehingga suratnya disebut surat Ad-Duha. Dan ini termasuk surat Makkiyah. Setelah turun surat Al-Fajr, sebelum Rasul berhijrah. Kemudian yang kedua diriwayatkan dari As'ad bin Qais, dia mendengar Jundab bin Abdullah yang wafat 64 Hijriah. Dia menerangkan istakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kurang enak badan, sehingga pada suatu malam atau satu malam atau dua malam tidak ke masjid. Maka Fa'atatu imro'ah, seorang perempuan datang. Dia mengatakan, ya Muhammad, hai Muhammad, ma'ara saitonak, aku tidak melihat setanmu. Dan ternyata Tuhanmu sudah membenci kamu. Setanmu sudah membenci dia menuduh setan kepada malaikat Jibril karena tidak mendapatkan wahyu Rasul beberapa saat. Sehingga dia mengatakan, hai Muhammad, berarti tidak datang kepadamu. Berarti kalau begitu Tuhanmu sudah membenci kamu. Maka turunlah surat Ad-Duha ini. Jadi itu sejarahnya. Kemudian diriwayatkan juga dari Zaid bin Arqam yang wafat 68 Hijriah. Surat Al-Lahab itu turun dikatakan kepada istri Abu Lahab. Maka ketika surat Al-Lahab turun, tabat yada Abi Lahab, dikatakan kepada istri Abi Lahab bahwa Muhammad itu menghardikmu, bahwa Muhammad itu mencela kamu. Maka dia mengatakan, engkau telah menghujatku. Maka Rasul SAW bersabda, aku tidak menghujatmu. Itu kan wahyu. Tabat syada Abi Lahab wa tab. Tabat syada Abi Lahab wa tab. Itu bukan aku yang menghujatmu, tapi itu wahyu turun. Maka Abu Lahab bicara, ya Muhammad, ma'ara sahibaka ila wa qadda'aka wa qalaka. Maka sekarang gara-gara kamu menghujat kami, maka tidak datang kepadamu. Maka turunlah ayat ini. Itu historis atau boleh juga dikatakan sababun nuzul. Kemudian kita lihat tanasub ayat ini. Yaitu tadi dikatakan secara berurutan surat Ad-Duha ini setelah walaili idza yaghsha, dan turunnya juga setelah surat Al-Lail. Dalam surat Al-Lail Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam yang menutupi dan siang yang terang benderang, karena walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Jadi dalam surat Al-Lail Allah bersumpah dengan malam yang gelap gulita, yang telah ditutupi, dan siang yang telah terang benderang. Nah, dengan sumpah tersebut Allah menegaskan telah menciptakan laki-laki langit, laki-laki dan perempuan. Nah, dalam surat berikut Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha dan malam yang gelap gulita. Kemudian menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu dicintai olehnya. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala punya hak untuk bersumpah dengan apapun. Makanya itu menunjukkan Allah itu boleh bersumpah dengan apapun. Bisa dengan makhluk
ciptaannya bisa dengan waktu cukup banyak ya. Ada wadduha, walaili idza saja, ada walaili idza yaksa, wan hari idza tajalla, ada wal asr, ada wal fajr. Banyak dengan waktu. Dan ini memberikan gambaran bahwa waktu itu harus mendapat perhatian. Kemudian Allah juga bersumpah dengan wal adiyat dobha. Dan masih banyak lagi sumpah-sumpah. Ini menunjukkan punya hak Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apapun, dan semuanya itu memberikan pelajaran bagi kita untuk memperhatikan apa yang disebut di dalam sumpah tersebut. Tetapi kita dilarang untuk bersumpah dengan nama apapun selain nama Allah. Jadi bersumpah kita hanya dengan nama Allah, wallah, atau dengan nama-nama yang lain, atau walladzi nafsi biyadih, itu Allah juga. Karena man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka itu musyrik. Jadi kita dilarang untuk bersumpah. Walaupun dengan Rasul, kadang-kadang terdengar demi Allah, demi Rasul. Atau demi Allah, demi Bapak, tidak boleh. Kemudian yang kedua, dalam surat Al-Lail dikemukakan bahwa usaha manusia itu sangat beraneka atau beragam. Ada yang bernilai takwa, ada pula yang menyimpang darinya. Tentu saja usaha tersebut berpengaruh pada hari depan mereka. Nah, dalam surat Ad-Duha tegaskan bahwa hari depan harus lebih baik dengan hari yang silam. 3. Dalam ayat sebelumnya dikemukakan bahwa manusia itu ada yang kikir, tidak mau bersedekah. Ada pula yang dermawan. Dalam surat Ad-Duha dikemukakan bagaimana sikap yang seharusnya pada manusia yang membutuhkan pertolongan. Makanya ditandaskan di sini fa'ammas sa'ila fala tanhar. Oleh karena itu, kalau mendapat nikmat, banyak bersyukur dan jangan kikir. Sekarang kita lihat berikutnya tafsir wadduha. Huruf wa di sini, sebagaimana tadi saya sebutkan, adalah huruf qasam atau sumpah. Maka dalam bahasa Indonesia diartikan demi. Wadduha. Dan waktu duha itu sudah kita kenal ya. Jadi di pagi hari setelah terbit matahari. Dan sepenggelah itu ada jarak gitu. Ada jarak dari terbit matahari. Maka di sini mengandung pertama perintah agar memperhatikan waktu tersebut. Yang kedua, kita jangan lupa di waktu itu ada ibadah. Ada ibadah, sholat isyraq, sholat awabin, sholat duha. Dan juga yang mengenal kalau kita baca beberapa hadis sama isyraq, awabin, dan duha. Karena apa? Karena diriwayatkan oleh berbagai hadis, di sini saya kemukakan, disebut sholat isyraq, yaitu ketika beliau ke rumah Ummu Hani. Beliau melakukan sholat, maka dia katakan, ya Ummu Hani, hadis sholatul isyraq. Hai Ummu Hani, ini sholat isyraq setelah terbit matahari. Kemudian dalam riwayat Zaid bin Arqam yang wafat 68 Hijriah, sholatul awabin hina tarmidul fisal. Sholat awabin itu dilakukan ketika tarmidul fisal, ketika unta kepanasan kakinya keluar
Hadis riwayat Muslim yang wafat 261 di sholat awabin itu ketika waktu duha, tarmidul fisol. Karena fisol itu kan perkataan pisau itu mengandung kepanasan atau menjadi terasa panas kakinya sehingga unta berkeliaran. Nah, kalau berbagai hadis itu istilahnya sama, isrok, duha maupun awabin. Dan Abu Hurairah yang wafat 57 Hijriah mengatakan Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam misalasin. Kemudian yang tidak ditinggalkan baik dalam keadaan safar maupun ketika hadir yaitu ala ada'a raq'atai duha. 2 salat duha, 2 rakaat salat duha. Fa innaha, dan salat duha itu kata Abu Hurairah salatul awabin. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Abu Hurairah juga mengatakan ausani an-nabi sallallahu alaihi wasallam raq'atain duha. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Ummu Hani binti Abi Thalib, beliau usianya panjang ya, Ummu Hani itu. Wafatnya setelah 55 Hijriah. Lamma kana amul fat atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi'ala Makkah qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghuslihi fasatarat alaihi Fatimah summa akhadha saubahu faltahafa bihi summa shalla samaniya raka'atin subhatat duha. Salat duha beliau disebutkan oleh beliau. Jadi kalau kita telusuri di waktu duha itu ada ibadah dan cukup besar pahalanya apabila kita melakukannya dengan sholat subuh berjamaah seperti sekarang ini. Kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian masih tetap berada di masjid untuk zikir, mengaji, diskusi, dan diskusi ini adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Kata Imam Syafi'i, tolabul ilmi khairun min sholatin nawafil. Tolab ilmu, diskusi, mengkaji Quran, mengkaji hadis, itu lebih unggul dibanding dengan sholat nawafil. Makanya kalau kita setelah sholat subuh langsung seperti sekarang ini, diskusi, dan ini disabdakan oleh Rasulullah, riwayat At-Tirmidzi, man shallal ghada fi jamaah summa qa'ada yadkurullah hina tatwas summa shalla rak'atain hatta tatlu as-syams summa shalla rak'atain kanat lahu ka'ajri hajjah wa umrah. Barang siapa yang sholat berjamaah subuh kemudian berada di masjid mengadakan zikir, diskusi seperti mengkaji ayat Al-Quran seperti sekarang ini, dan ditutup nanti kalau sudah terbit matahari dengan sholat, maka itu ka'ajri hajjah wa umroh. Pahalanya bagaikan haji dan umroh. Makanya diskusinya harus sampai duha bagusnya mah. Nah duhanya sekarang di jadwal mah 6. Nggak ada di situ ya, jadwal 6.22 ya, tapi terbit mataharinya 5.48. Jadi kalau sampai jam 6 itu sudah bisa
melaksanakan sholat yang ingin mendapatkan pahala haji dan umroh. Makanya haji dan umrah teh ayeuna hararese. Karena haji itu syaratnya ada dana, ada tenaga, ada kuota. dana, tenaga, dan kuota sehat jasmani rohani. Ada yang lewat 65 tahun lewat 2 hari ditolak. Ya. Jadi saya sudah 69 tahun mau habis haji. Masa pandemi ini. Tapi kalau pembimbing masih bisa ya. Nah, Saiful Islam masih berangkat, dia udah di atas 65. Walaili idza saja. Nah, jadi kalau mengharapkan pahala sampai umroh, rada sabar nanti sampai jam 6 tong wakaliar. Pancek dulu di masjid ya, diskusi ya, sampai jam 6. Walaili idza saja. Demi malam apabila telah sunyi. Ayat ini merupakan sambungan dari ayat sebelumnya yang mengandung arti sumpah dengan waktu malam tatkala sunyi dan sepi. Bukan tatkala suci ya, sunyi dan sepi. Bila malam telah gelap gulita, maka akan terjadi kesunyian. Waktu ini merupakan lawan waktu duha. Dan kalau di waktu duha ada sholat isyraq, duha, awabin, pokoknya mangawe badai tilu-tiluanana disebutnya atau mau dianggap sama, terserahlah. badai isyraq, awabin, duha, tilu-tiluanana, ya nama diniatan we cenah sholat isyraq 2 rakaat, awabin 2 rakaat, duha 2 rakaat, menjadi 6 atau menjadi 8, enggak. Atau pada sholat duha 8 rakaat, enggak, dalilnya ada semua. Atau sholat isyraq aja 8 rakaat, enggak. Sholat awabin saja 2 rakaat, 8 rakaat, enggak. Jadi dalilnya ada semua. Dan walaili idza saja sekarang malam. Nah, malam ada sholat qiyamul lail. Jadi dari sudut ta'abudi dulu ya. Dari sudut ta'abudi dulu, dari sudut ibadah ritual, ini mengingatkan sholat duha dan sholat malam. Jadi punya penghargaan tersendiri dalam Al-Quran. Tapi dari pendidikan keluarga, yang kita kaji dari fikih keluarga, jadi 2 waktu itu harus menjadi perhatian. Waktu duha itu waktu mencari nafkah, waktu bekerja, walaupun Bapak sudah pensiun, waktu duha ulah cicing, kudu pergi, kudu berangkat kemana terserah, berangkat ke apa? Ya bade ke Gede Bage, bade nguluwut di rumah gitu, kan di rumah pepelakan kan bisa itu. Saya di luhur di atas kamar tidur itu kan saya pasang beton, terus di situ ada pelat nangka, pelat mangga, pelat jambu, melak kadongdong, terus sayur mayur. Jadi pagi-pagi itu setelah kita sholat duha, kemudian olahraga, naik ke atas, nah gitu, bercocok tanam. Lumayan juga sayur mayur apa bangsa cengek, lenca dan sebagainya kita pelak atau bayam segala diunir, ya, dipasak. Itu bermanfaat. Kalau sudah pensiun itu kan banyak pensiun itu yang sakit-sakitan karena kurang kegiatan. Bikin kegiatan di rumah ya. Nah, itu waktu duha bermanfaat selain olahraga. Tapi jangan lupa ibadah waktu malam idza saja bermanfaat juga, tapi jangan lupa
ibadah di waktu malam. Dan ibadah di waktu malam itu juga disebut kadang-kadang qiyamul lail, kadang-kadang disebut tahajud, kadang-kadang disebut tarawih, kadang-kadang disebut qiyamul Ramadan. Ada juga yang membedakan. Ada juga yang membedakan. Kalau tarawih mah ba'da isya bisa langsung. Kalau tahajud mah tidur dulu. Atau qiyamul lail mah bangun dari malam. Ada yang membedakan, sehingga ada yang melakukan bulan Ramadan tiga-tiganya. Tarawih ongkoh, qiyamul lail ongkoh, tahajud ongkoh, sehingga jumlahnya jadi 36 rakaat. Ada juga yang beranggapan tarawih itu adalah qiyamul Ramadan teh, qiyamul lail teh, tahajud teh, sehingga ada juga yang cukup saja itu tarawih bulan Ramadan teh. Ada juga yang tiga-tiganya. Cek abdi ge mangga, itu mah saya mah tidak membahas fikih ya. Tapi kalau kita baca Al-Qur'an dan hadis, memang dalam kitab-kitab hadis, kalau qiyamul Ramadan, ya hadisnya itu. Ayatnya ya ayyuhal mujammil, qiyamul lail juga begitu, itu juga. Kalau tahajud juga itu juga. Yang waktunya ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nisfahu awin kus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dan tahajud ini termasuk sholat yang pertama dipadukan oleh Allah kepada Rasul. Karena sholat ini diturunkan oleh Allah, sholat tahajud ini, sholat malam ini, diturunkan oleh Allah dengan wahyu yang ketiga. Jadi wahyu pertama Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu yang kedua surat Al-Qalam. Dan wahyu yang ketiga surat Al-Muzammil. Jadi wahyu yang ketiga. Sehingga kalau ditinjau dari sudut rukun Islam, wahyu pertama itu syahadat uluhiyah, asyhadu an la ilaha illallah, karena di situ menunjukkan menyuruh membaca berbagai ayat. Ada ayat insaniyah, ada ayat qauliyah, ada juga ayat kauniyah. Nanti akan kita bahas ketika surat Al-Alaq, membina fikih keluarga berdasar surat Al-Alaq, nanti beberapa waktu yang akan datang. Jadi itu syahadat uluhiyah Al-Alaq itu. Kemudian Al-Qalam syahadat risalah, karena di situ innaka la'ala khuluqin adzim. Dan wahyu ketiga salat, rukun yang kedua di syahadat pertama, rukun yang kedua salat. Dan sejarah salat cukup panjang, ya, akan kita bahas di waktu-waktu yang akan datang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula membenci kepadamu. Ayat ini merupakan jawab sumpah yang menegaskan demi waktu duha, demi waktu malam yang sunyi, maka ditegaskan Allah itu tidak meninggalkanmu, tidak membencimu. Jadi kalau ada wahyu telat sedikit, itu bukan membenci, bukan pula meninggalkan, tapi itu pengaturan sedemikian rupa supaya dipahami oleh semua umat. Makanya kata Al-Baghawi yang wafat 516 Hijriah, jawab sumpah ini menegaskan sejak Muhammad jadi nabi dan rasul tidak pernah membencinya. Tidak pernah. Kalau ada teguran gitu ya, itu bukan karena benci, tapi itu karena pendidikan. Seperti ketika Rasulullah SAW tidak menghiraukan yang tunanetra Abdullah bin Maktum karena dia sedang konsentrasi kepada pembesar
turun abasa wa tawalla, itu bukan membenci. Itu pertama teguran, kedua pelajaran. Pelajaran bagi umat bahwa ayat itu juga mengandung koreksi terhadap keadaan atau terhadap situasi dan kondisi. Demikian pula ketika Rasulullah SAW mau memberikan kunci kepada Abbas bin Abdul Muthalib, karena dia yang sudah muslim, sedangkan pemegang kunci sebelumnya, kunci Ka'bah itu Tolha, belum Islam, sehingga mau Abbaskan turun surat An-Nisa. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanat ila ahliha. Allah memerintah kalau membebani tugas itu kepada ahlinya. Abbas itu tukang air, pengairan. Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasul itu. Urusan pengairan, bukan juru kunci. Juru kunci mah Tolha. Jadi sehingga diberikan walaupun itu masih belum muslim. Karena itu merupakan teguran. Walaupun akhirnya ya muslim juga. Maka Rasul itu tidak pernah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita dalam keluarga menginginkan sesuatu kemudian oleh Allah tidak dikabul, itu jangan menganggap benci Allah kepada kita, jangan menganggap biarkan, karena mungkin Allah punya kebijakan yang lain. Makanya seperti pernah saya utarakan, sudah atau belum di sini, dulu ketika anak saya yang ketiga ikut tes UMPTN di Unpad, dia akan memilih fakultas kedokteran pertama, dan pilihan yang kedua fakultas keperawatan. Dan ternyata yang lulus fakultas keperawatan. Padahal saya berdoa ingin punya anak dokter. Jika Allah protes, kalau ya Allah, kenapa kok anak saya tidak diterima di kedokteran padahal dari SMA 8 ranking lagi, kenapa tidak? Bertanya-tanya gitu. Tapi setelah berikutnya baru sadar, oh pantas Allah itu tidak menerima di fakultas kedokteran anak saya. Karena dokter nama ada, yaitu istri anak saya yang keempat. Jadi anak saya yang keempat, yang sekarang jadi dosen ITB, bahasa sarjana, dia kan penelitiannya listrik gitu. Sehingga sekarang Pak Jokowi ada mobil listrik, terbawa dia karena disertasinya bab listrik mobil dan motor. Nah, dia punya istri dokter. Coba lah mau diterima di fakultas kedokteran anak saya, jadi double dokternya. Tapi karena diterima di perawat, anak ketiga, istri anak keempat dokter, jadi kan lengkap. Oh, itu baru sadar. Ya, itu Allah tuh mencintai. Tapi kadang-kadang kita suka sedikit kepada Allah, kok kenapa ya Allah tidak dikabul? Padahal itu pasti ada yang baik. Ya, ada baik yang akan datangnya. Ya. Makanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu pasti lebih baik. Harus lebih baik, khairul laka minal ula. Jadi secara historis ayat ini merupakan jaminan pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa masa depan harus lebih baik. Tapi pada dasarnya kepada orang mukmin pun mengandung perintah. Jadi keluarga itu harus lebih baik masa yang akan datang. Jadi anak cucu kita harus lebih unggul. Jadi makanya kata Imam Ghazali itu rajulun atau generasi itu kan ada 3 kelompok. Imam Ghazali yang wafat tahun 505, lahir 450, wafat 505 Hijriah. Dia mengatakan generasi itu ada 3 kelompok. Ada sabikun, ada laikun, ada lahikun.
rajulun, generasi. Ada sabikun yang lebih maju daripada orang tua. Ada laikun, cocok dengan orang tuanya, pas ya gitu. Ada laikun yang nuturkeun. Sabikun itu anaknya, generasi penerusnya lebih maju daripada orang tua. Makanya Bapak dan Ibu harus mewujudkan generasi penerus lebih baik. Dan itu contoh harus generasi penerus harus lebih baik, lebih tinggi dari kita. Itu sabik. Kemudian ada laik, cocok aja. Jadi kalau orang tuanya tukang baso, anak-anaknya tukang baso, itu layak. Ada juga yang lahik, nuturkeun, bapaknya tukang baso, anaknya tukang cuci mangkok, itu nuturkeun. Tapi bagusnya mah lebih bagus. Akhirat itu mempunyai dua makna kan, akhirat di akhir, hari akhirat, dan akhirat itu masa di dunia. Masa di dunia harus lebih baik. Jadi keluarga itu harus menyiapkan diri agar keturunannya lebih maju. Dengan demikian ayat ini bisa dipahami sebagai khobariyah, memberitakan keadaan Rasul yang masa depannya lebih bagus dibanding masa silam. Kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang abadi, tanpa ujung, sedangkan dunia hanya sifatnya sementara. Akhirat harus lebih baik. Dunia jangan menjadi cita-cita, tapi jadikan sebagai ladang usaha demi meraih masa depan akhirat. Bisa juga ayat ini sebagai insya'iyah, mengandung arti dorongan pada setiap manusia atau setiap keluarga, semestinya keadaan masa depan harus lebih bagus. Tegasnya, kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nabinya itu merupakan program perbaikan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Rasul seperti itu, keadaannya itu mengandung perintah kepada kita agar nurutan Rasul masa depan itu harus lebih unggul. Nah, jadi mulai dari keadaan jasmani, kesehatan jasmani, kesehatan rohani maupun kesehatan ekonomi harus lebih bagus. Jangan begitu masa tua malah jadi ripuh. Justru masa tua harus lebih senang, lebih bahagia. Jangan masa tua lebih repot. Baheula keur muda bahagia karena gajinya gede, begitu pensiun menderita karena gajinya letik. Bukan itu. Kalau dulu masa muda itu berusaha sekuat tenaga, kumpul-kumpul dana dan lain sebagainya. Nah, di masa tua kita bisa lebih bahagia menikmati hasil usaha masa silam. Saya masih ingat nasihat Pak Ahmad Tirto Sudiro, Rektor Unisba yang lalu, kan kamarnya itu lebih bagus dari rumah. Jadi bangun kamar tidur itu lebih bagus dari ruang tamu, dari rumah. Saya tanya kenapa begitu? Kata beliau, di masa pensiun itu kamar tidur harus lebih mewah. Karena masa pensiun itu lebih banyak di dalam rumah, makanya kamarnya harus lebih bagus daripada apapun. Karena itu karena di masa tua itu sudah pasti banyak santai, makanya harus bagus. Bukan riweuh gitu. Itu keluarga ya. Tapi kan penghasilannya sedikit kan masih dapat sumbangan. Pertama yang diurusnya tinggal satu, istri unggul. Yang kedua, anaknya sudah tidak dibiayai. Kalau masa pensiun kan begitu. Apalagi kalau anaknya sudah 40 tahun, kan berkewajiban untuk membiayai
orang tua, sudah kita bahas ayatnya. Surat Al-Ahqaf ayat 15 pada waktu yang lalu. Kalau sudah usia 40 tahun, anak berkewajiban membiayai orang tuanya. Makanya kalau pensiun 65, nikah dulu tahun 25, umur 25, berarti begitu 65 kan anak kita sudah 40. Jadi itu nyumbang orang tua, bahagia dari sudut ekonomi. Keluarga itu ya harus diprogram sedemikian rupa. Makanya saya katakan kalau begitu pun pensiun bagi-bagi harta kepada anak itu kurang bagus. Jadi kalau pensiun bukan bagi-bagi harta kepada anak, itu gunakan harta hasil usaha itu beribadah kepada Allah. Ada umroh, untuk umroh, ada infak, ada zakat, ada nyumbang ke masjid. Makanya wajar saja kalau di masjid itu mayoritas sudah tua-tua. Kan itu suka berkomentar, cenah naon ngaji teh geuninganan karolot tungkul. Cek abdi jawab, ya karolot tungkul teu naon kan oke. Pemuda sekarang tuh kan jadi kolot. Jadi kolot sekarang meninggal, kan kolot berikutnya. Iya kan anak-anak sekarang itu jadi sudah kolot. Kita semakin tua, anak juga tua. Jadi tetap pinu masjid. Jadi entong ngambek kalau pengajian karolot tungkul teu naon. Da anakna keur sibuk mencari harta, mencari duit, mencari nafkah. Kan saya juga mengadakan pengajian setiap Ahad, memang rata-rata mayoritas sudah tua begitu. Karena generasi tua itu lebih enak. banyak kebebasan. Kemudian wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Pasti kamu itu menjadi puas hidupnya. Kata Al-Jazairi yang wafat 2018 Masehi, ayat ini sebagai jaminan bagi Rasul jadi akan merasa puas, dan itu sebagai dorongan kepada kita. Jadi di masa tua itu lebih enak, lebih nikmat, lebih berbahagia, jangan lebih repot. Makanya harus diprogram. Diprogram masa tua saya harus lebih senang, lebih banyak ibadahnya. Sebab teu kaganggu. Baheula mah keur ngora kaganggu kudu gawe. Sekarang makan tidak ada tugas untuk digawe, untuk bekerja, tinggal menikmati. Makanya duhanya eureun karena memang tidak ada tugas ke kantor gitu. Waktu duha. Kemudian malamnya juga jam 3 itu sudah bangun, karena kan kalau sudah lanjut usia mah cukup ya. Tidur itu tidak terlalu banyak kan. Nah, jadi kalau jam 10 sudah tidur, jam 3 sudah bangun, itu bisa menikmati di masa tua itu beribadah. Sehingga tahajud pun tidak akan ketinggalan di masa tua itu. Waktu duha tidak ketinggalan karena banyak waktu, karena tidak banyak tugas ke kantor. Kemudian waktu malam juga karena ada kesantaian. Bahkan katanya kan kalau sudah usia di atas 60 mah ada qailulah ya. Ada tidur siang sejenak. Sehingga seger. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Kemudian berikutnya, alam yajidka yatiman fa'awa. Ingat, bukankah Allah menemukanku dalam keadaan yatim? Maka fa'awa. Allah tinggikan derajat. Dan mengangkat derajatnya Allah juga dengan yang sifatnya sunatullah.
dengan yang bersifat sunatullah. Maksud saya sunatullah itu sesuai dengan program Allah yang telah ditetapkan. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ketika yatim dimuliakan karena diurus oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Begitu Abdul Muthalib wafat, diurus oleh Abu Thalib. Jadi kan keadaan yatim itu tidak terhenti, tidak putus asa. Demikian pula wa wajadaka dolan fahada. Kemudian dalam keadaan bingung, kekurangan, Allah memberi petunjuk, yaitu dengan Al-Quran, dengan wahyu. Dan itu berlaku bagi kita juga. Karena semakin tua, semakin mendalam pengetahuan kita. Karena ada salse ya, kan bapak-bapak juga dulu makan kesempet gitu untuk meningkatkan pengajian tadabbur Al-Quran dan sunnah itu. Tapi karena sekarang pensiun, jadi banyak waktu untuk tadabbur Al-Quran dan sunnah. Dan Rasulullah SAW itu terangkat oleh syariat. Wa wajadaka ailan fa'agna. Ketika berkekurangan, miskinan, jadi kaya Rasul itu. Tapi kekayaan Rasul itu tengah gebrok gitu. Brok, rezeki nanti di langit ngagubrak kepada Rasul. Enggak. Tapi dengan tahapan, yaitu dia bekerja di Siti Khadijah, dibantu Maisaro, Khadijahnya bogoh, jadi kawin kepada Rasul. Karena nikah Rasul, sehingga kekayaan. Ailan fa'agna. Jadi tetap ada jalan Rasulullah itu. Fa'ammal yatim fala takhar, makanya pada anak yatim jangan sampai berbuat sewenang-wenang. Harus ingat, kamu juga yatim dulu. Dan diangkat jadi hebat. Kepada yang fakir juga jangan menghadi, karena dulu juga kamu kan miskin. Lalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma bini mati rabbika fahadis, maka wa amma saila pala tanhar tadi. Kemudian fa amma bini mati rabbika fahadis, bersyukur. Sekarang kita lihat takwilnya. Sudah hampir jam 6. Takwil pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di awal surat Ad-Duha dengan dua waktu penting, yaitu waktu duha di masa kesibukan dan waktu malam di kala sunyi. Ingat, di dalam kedua waktu ada ibadah ritual dan sosial. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kehidupannya lebih baik. Di masa silam, masa yang akan datang lebih baik, dan itu memberikan dorongan kepada kita. Masa depan harus lebih indah, lebih bagus. 3, dengan ada jeda waktu ayat itu turun, itu kebijaksanaan yang kadang-kadang tidak diketahui. Tapi justru setelah terlaksana diketahui manfaatnya. 4, kehidupan Rasul semakin dewasa semakin baik. Maka mendorong kepada kita semakin dewasa semakin bagus. 5, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan memberikan anugerah pada Rasul sehingga memuaskan, dan kita juga di masa tua harus merasa senang, merasa nikmat. Sakinah, mawadah, warohmah itu harus dirasakan di masa tua. Dan sakinah itu liyazdadu imanan ma'a imanihim, dasar iman. 6, sebagai khobariyah bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan berbagai kenikmatan yang cukup banyak kepada Nabi, maka harus bersyukur. 7, ketika Rasul dilahirkan dalam keadaan yatim, maka Allah mengangkat dengan kakek dan paman. Kemudian Rasul dilahirkan dalam masa jahiliyah, kemudian beri petunjuk sehingga bebas dari kebodohan.
Ketika Rasul masih kecil, dilahirkan dalam keadaan tidak berkekayaan, maka semakin dewasa jadi orang kaya. 10, nikmat utama harus disyukuri, baik kepada Allah maupun kepada manusia. 11, tidak ada persoalan yang dilahirkan sebagai tidak ada persoalan yang dilahirkan sebagai anak yatim. Karena orang yatim juga banyak yang memiliki kemajuan. Terus 12, dilahirkan oleh orang tua yang tidak kaya, tapi di masa dewasa jadi orang kaya. 13, orang yang dilahirkan dari kalangan miskin, jangan rendah diri, jangan rendah hati, karena itu bisa menjadi orang miskin. Dan banyak kemajuan ya di kalangan masyarakat itu, yang dari kalangan kecil dari orang-orang miskin dibanding dengan dari orang kaya. Dan masih banyak lagi, ini beberapa ibroh, maka tatbiknya harus dilaksanakan semua gambaran di dalam surat Ad-Duha ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Karena sudah sampai jam 6, maka baca masing-masing, baik takwil maupun tatbiknya diterapkan dalam kehidupan berkeluarga. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saifuddin yang sudah menyampaikan kajian subuh pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Ini acara dari awal sampai akhir sudah